Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, sambil berniat iktikaf, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah subuh yang insyaallah pada subuh ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Mufakir Muhammad MA. Acara kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Semoga kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan kita di tahun 1447 Hijrah ini dengan sempurna jumlah bilangannya dan juga sempurna kita di dalam menunaikan ibadah atas perintah Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menganjurkan kepada seluruh umatnya, di samping kita berpuasa di bulan Ramadan, malamnya kita menegakkan sholat malam atau sholat tarawih, sehingga dengan sholat malam ini kita menjadi hamba-hamba yang bercahaya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu beberapa saat ini saya ingin mengajak kita semua membaca surat As-Sajdah yang biasanya dibacakan oleh imam-imam kita pada waktu subuh Jumat. Ada Jumat Barakah dan lain-lain. Surah As-Sajdah ini diulang-ulang dibaca oleh imam-imam kita dan ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat As-Sajdah ini mulai ayat 15,
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ini disunahkan untuk sujud tilawah. Ada 13 tempat atau 14 tempat di dalam Al-Quran yang apabila ayat ini dibacakan maka kita akan sujud tilawah. Mudah-mudahan kita ini terbiasa untuk melakukan hal ini. Jangan sampai nanti waktu kita menunaikan ibadah haji dan umrah, apabila berjumpa dengan subuh Jumat, ayat ini dibacakan dan imam langsung sujud tilawah. Karena saya melihat seperti di tahun 2019 kemarin, saya naik haji, banyak jamaah kita dari Aceh nggak tahu kenapa imam dengan tiba-tiba sujud. Padahal nggak tahu itu ada ayat-ayat sajadah atau sujud tilawah namanya, disunnahkan apabila kita mendengarkan ayat-ayat seperti ini. Apa artinya? Innama yu'minu bi ayatina, hanya saja hamba-hamba yang beriman dengan ayat-ayat kami, allazina iza zukkiru biha, bila dibacakan atau disebutkan ayat-ayatnya, kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Mereka menyungkur langsung, tidak bosan untuk sujud, sujjada dan sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan orang-orang yang beriman itu tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud patuh. Diperintahkan sholat secara berjamaah, hadir dia berjamaah. Diperintahkan untuk bayar zakat, kalau dia punya kemampuan dia bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, disuruh sholat secara berjamaah, dia hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu namanya patuh. Tidak melawan Allah, tidak sombong di hadapan Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau perintahkan kami siap untuk melaksanakannya. Itulah makna wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri kepada Allah. Sujud, patuh dan taat kepada Allah itu ciri khas daripada orang Islam yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini kalau sudah subuh, ya kan? Kita diperintahkan oleh Allah, bedang sembahyang subuh, hai mandum hamba, bedang sembahyang subuh, hai mandum hamba, beleka bawate subuh, sembahyang subuh puja Rabbana. Ini makna dalam bahasa Aceh ayat ini. Jadi orang tua kita dulu mengungkapkan petuah-petuah, ternyata hampir semua pernyataan dan petuah mereka ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatajafa junubuhum, lambung mereka itu sudah berpisah di tempat tidur. Lambung kita ini perlu sehat, maka jaga ketat ibadah guna ke Nurul Aceh. Menyertanya Jumat ibadat Allah disehat sepanjang masa. Inilah makna tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Lambung mereka sudah berpisah dengan tempat tidur mereka. Ana gombroli
nggak lagi tidur di waktu subuh. Bangun, bangun, kata Allah, bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka sudah menjauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan sangat ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, mereka itu berinfak. Jadi kalau kita rajin beribadah juga jangan kikir. Ini misalnya masjid ini udah dibangun, ada orang stui yang tinggal di sini tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun untuk pembangunan masjid. Alasannya, saya nggak ke masjid dan saya tidak akan sholat di masjid, maka dia tidak pernah bersedekah untuk masjid. Nah, ini kata Allah, dia tidak paham. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah mereka berinfak lewat tabungan 2.000, 5.000, 10.000. Itu jangan dianggap remeh, karena nanti ada ayat di sebentar lagi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang tahu yang sedang disembunyikan oleh Allah terhadap kebaikan-kebaikan hambanya. Maksudnya hendak belum langsung, ya Allah, tidak ada raining tag misalnya, ini kamu bersedekah hari ini 2.000, balasannya 1.400.000, karena 2.000 kali 700 kali lipat 1.400.000, tapi nggak langsung. Ini bukan bank, di dunia ini bukan bank, tapi Allah menyembunyikan, nanti dia akan melihat sendiri. Kagum dia dengan perbuatan-perbuatannya dulu waktu di dunia. Saya tidak menyangka, dulu hanya saya berikan tabungan 2.000, nggak langsung dinampakkan oleh Allah bahwa 2.000 kali 700 1.400.000 wala haddalahu, dan tidak ada batasnya. Karena di akhirat nanti nggak perlu lagi lihat uang. Jadi balasannya bukan dengan uang, tapi dengan ma unfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang disembunyikan oleh Allah terhadap hamba-hambanya nanti akan dilihat sangat menyenangkan mata terhadap ibadahnya, infaknya, kebaikannya. Dia akan melihat sendiri. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai pembalasan bagi orang-orang yang beramal waktu di dunia. Di dunia dia tidak pernah absen salat subuh. Ternyata salat subuh ini hebat sekali. Kalau di surat Al-Isra mulai ayat 78 Allah sebutkan bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apakah salat zuhur, asar, maghrib, dan isya tidak disaksikan? Bukan. Kalau seseorang itu sudah mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, jaminan Allah dia termasuk orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lambungnya, perutnya, dia sudah mau berpisah dengan tempat tidurnya. Jadi kalau kita mau hidup sehat, rajin ibadat sepanjang masa. Jadi jaga ketat supaya kita sehat sepanjang masa. Nanti kalau udah sakit, nggak sempat lagi untuk salat berjamaah, nggak nyesal. Karena orang-orang yang sehat sekarang nggak pernah ke masjid waktu sakit, itu mengeluh dia. Kan saya pernah menceritakan di sini, pernah waktu saya mendampingi adik bapak saya, di sampingnya ada, waktu itu belum ada kamar, adik bapak saya itu ketua pengadilan agama di Sabang, apa yang di Merdu, dan sekarang sudah almarhum. Di samping itu ada seorang pasien yang mengeluh, ya Allah ikan kuning kupulih dulu, ya Allah, ya Allah ikan kuning kupulih dulu, kemayang tengah, ya Allah, ya Allah ya Tuhan kuning kupulih dulu, kemayang tengah, ya Allah. Bahasa Aceh dan orang Aceh. Maka saya pernah menyampaikan bahwa sekarang ini lebih dari 60% umat Islam di Aceh mengabaikan salat isya dan tarawih di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini. Dan saya menemukan sendiri suatu malam terlambat, udah hampir tamat.
melewati sebuah tempat bapak-bapak yang sudah tua, ayah dari anak muda, kakek dari cucu-cucunya, tapi tidak paham ini bulan suci Ramadan, sedikit pun tidak ada rasa untuk beribadah. Mereka itu sombong, kata Allah, angkuh dia lawan saya, kata Allah, dia lawan Rasulku Muhammad. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azalin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, menantang Allah dan menantang Rasulnya, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi dia bukan Islam, tapi Islam fasik. Ingat ya, menurut ayat di surah As-Sajdah ayat 18, orang fasik itu dihukum orang kafir oleh Allah. Oh, hanya pegah-pegah hagen ron Islam hanya ke. Yang fasik, yang tidak mau beribadah, bukan kita yang menyampaikan, Allah yang memberitahu. Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Itu Allah yang memberitahu. Apakah sama orang Islam yang beriman dengan orang Islam yang fasik? La yastawun. Tidak sama dan tidak akan sama. Ada orang Islam nggak sholat, nggak puasa. Ada. Sholat puasa hantam di pubut, alasan sakit perut sepanjang masa. Ingat saudara bahwa tersebut susah dan hancur kalimat kebaca. Anu na yang tua, na yang kebayang ayat nekun ya, la ilaha illallah. Jaro yang kakoma jaro weh kawe itu gak asik ayah nekun ya, la ilaha anu imo isyarat mereka keli la ilaha illallah nekun ya kumana weh baik ke keli hanya ku dengar kalimahnya ayah anak tu bayang jumon nyo ke mana zakat puasa hantam ke puput alasan sakit perut sepanjang masa rupai ngaci kurang tu bayang ya pegah roh ilah hantam je penjak sama yang puput sakit perut nabi asai kalau kena jadi nama sakit perut nabi agi orang pelarasihi ya kemayang hanjir sakit perut. Tapi coba berencana kapudip alarm tinggal ya sembahyang subuh, segala penyakit dihilangkan oleh Allah, bisa hadir sholat subuh. Tapi kalau kita berencana memang nyo rencana tinggal hai waktu sembahyang subuh, alasan sakit perut, zakat puasa hantam gepuput, alasan sakit perut sepanjang masa. Ingat saudara bahwa tersebut susah dan hancur kalimat kebaca. Jadi meskipun dituntun oleh anaknya nggak bisa baca, tapi orang yang beriman, meskipun anak-anak yang menjaganya tadi tertidur, ketika dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi, la ilaha illallah, dijagaan. Bukan mak hanali ternyata dia sudah meninggal dunia. Jadi orang yang beriman tanpa dituntun Allah gerakkan ucapan dan lidahnya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka dia masuk surga tanpa dituntun. Kalau dia beriman kepada Allah, terucap kalimah la ilaha illallah. Tetapi apabila seorang bapak, seorang ibu dalam kehidupannya nggak mau sholat, nggak mau puasa, beribu-ribu orang tuntun, tidak bisa terucap kalimah yang sangat mudah ini sebenarnya. Maka hati-hati
Hebat sekali ayat-ayat Al-Quran. Setelah Allah ceritakan tentang orang fasik, orang kafir, di bawahnya أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ditempatkan oleh Allah di dalam surga ma'wa, surga yang paling indah. Memang semua surga indah, tapi kalau Allah memberikan semua manusia nanti bisa masuk surga dari semua pintu orang hebat, dipersilahkan oleh Allah, nuzulan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai tempat istirahatnya karena dulu dia beramal waktu di dunia. Jadi bukan di akhirat. Beramal kita bukan di akhirat, puasa bukan di akhirat, salat bukan di akhirat, bayar zakat bukan di akhirat, naik haji bukan di akhirat, syahadat juga bukan di akhirat, semuanya di dunia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Ini tadi cerita orang fasik, sekarang cerita orang beriman. Kembali lagi ke cerita orang fasik. Orang fasik ini termasuk orang Islam yang tidak beribadah. Berarti dia dianggap kufur dan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang fasik, tempat kembali mereka di dalam api neraka. Bagaimana situasi di dalam neraka? Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka, wa'idu fiha, dilemparkan lagi ke dalam api neraka. Wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Malaikat penjaga neraka berkata kepada mereka, rasakan azab api neraka yang dulu kamu tidak percaya, yang dulu kamu dustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana kehidupan terakhir orang Islam yang tidak beribadah? Karena sekarang udah banyak sekali dia Islam, ini anak muda kita lihat nih, menjelang subuh pulang dia, atau ada yang masih di jembatan-jembatan. Pulang dia dari mana kita nggak tahu, berpasang-pasangan. Ada sebagian pakai celana pendek. Ini kejadian yang sedang terjadi di Aceh. Karena kalau sholat subuh alhamdulillah biasa tidak terlambat. Tapi kalau taraweh untuk ceramah kadang-kadang ada di sebuah tempat, hampir tamat saya baru tiba di sebuah masjid itu. Ternyata ada hikmahnya. Allah perlihatkan kepada saya, kamu lihat, wahai kamu salah seorang pendakwah di Aceh ini, kamu lihat itu berapa banyak sudah orang yang sudah menjauh dengan Allah, orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan ibadah. Hadirnya bulan suci Ramadan tidak menyenangkan mereka, menjadi beban bagi mereka. Yang jadi beban itu bukan anak-anak muda saja, orang tua, bapak dari anak muda, kakek dari cucu-cucunya masih nggak paham. Begitu gawatnya, begitu amburadulnya sekarang orang terhadap ibadah kepada Allah. Yang terakhir, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah akan menimpakan azab-azab kecil bagi orang Islam yang fasik. Nya kafir cina cerita li. Nya orang kafir kalau cerita tanya jika kafir. Nya cerita orang Islam yang hana terbayang. Cerita orang Islam yang fasik. Apa hukuman terakhir dari Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah akan menimpakan azab-azab kecil sebelum Allah mendatangkan azab yang besar. Azab yang kecil di dunia, azab yang besar di akhirat.
la'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berdosa bertaubat kepada Allah. Nanti datang malam Idul Fitri menangis kepada Allah. Ya Allah, pun pampun dosa dun. Ne pemaaf segala kekurangan dun. Rupai dun termasuk urung-urung yang mengabaikan sholat. Ne pampun ya Allah. Maka dari sejak kecil anak-anak itu kita didik disiplin sholat. Saya dulu nggak boleh main bola kecuali setelah asar, pulang sebelum maghrib. Begitu ketatnya ibu saya di dalam mendidik anak-anaknya 10 orang. Dan alhamdulillah ketika kita dewasa baru ingat kebaikan dari ibu-ibu kita, ayah kita. Dengan ketatnya beliau menjaga anak-anaknya dalam sholat. Itu sholat bukan sholat biasa, sholat harus berjamaah. Saya minta izin main bola, boleh. Pergi setelah sholat asar, pulang sebelum maghrib. Kalau ini tidak saya indahkan, saya akan dimarahi. Dan seluruh pemain bola di Gelempang Bungkuk itu, Tengku Saifuddin tahu di mana Gelempang Bungkuk. Seluruh anak-anak yang main bola semuanya dihajar oleh ibu saya. Dan orang tuanya tidak marah. Mengapa tidak marah? Ketika ada pertandingan bola, ibu saya dan bapak saya mengizinkan saya untuk mengambil gula, sirup dan sebagainya untuk menerima tamu-tamu kami. Pertandingan bola kami suguhkan air dan airnya di rumah saya. Sehingga semua anak-anak yang main bola dan sebagainya menganggap bapak saya dan ibu saya sebagai ayah dan ibunya. Dan mereka di zaman kami tidak ada yang mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saya sampaikan, mari kita semua bertobat kepada Allah. Kalau tidak, terakhir kehidupan orang yang tidak salat, tidak puasa, Allah akan menimpakan azab-azab kecil menurut Allah, mungkin besar menurut manusia. Dan di yaumil mahsyar juga dia tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bedah taubat yo golom mati, yo golom menceringan alam dunia, yo golom gepeso pakaian putih, yo golom gepe dalam kerendah. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.